Oke, ini satu saya mau jelaskan lagi pada kalian pemirsa. Kadang-kadang saya memang tengok Mindanao itu saya nggak bisa diam. Jadi dia bilang hutang emak saya itu 30 juta, 12 juta hutang saya, 18 juta hutang emak saya katanya. Dari mana info ini dia tahu pun saya tidak tahu lah pemirsa. Oke, saya ceritakan dulu pemirsa awal mula hutang yang saya tahu. Ya, yang pertama dulu pemirsa, awal mula tuh begini. Saya ceritakan lagi lah. Bibi saya tuh inform kalau emak saya ada hutang. Nah, saya udah cerita sebenarnya ini kan, inform kepada saya. Saya mula-mula yang diinform itu, oke? Lepas tuh, oke. Ketika saya bilang sama kakak dengan adik saya untuk kita itu patungan ya bayar hutang, emak saya nggak mengizinkan. Nah, jadi emak saya itu pinjam duit kepada Mama Mece atau Iting ya. Jadi kata mama saya begini, Iting pinjam uang dulu 15 juta, saya gadai sawit saya gitu. Jadi mak saya gadailah sawit warisannya itu sama Iting, dan Iting bagilah pinjaman kepada mak saya sebesar 15 juta rupiah ya, dengan perjanjian selagi emak saya tak boleh bayar hutangnya, selagi itu Iting akan ambil hasil sawit emak saya itu sebagai bunga pemirsa, sebagai bunganya. Jadi misalnya sekali panen dapatnya 200.000 ya kan, satu bulan 2 kali panen 400.000. Jadi uang yang 15 juta tuh bunganya ya 400.000 satu bulan gitu pemirsa. Jadi kayak bunga duit gitu. Nah, setelah diambil setahun sawit itu ya, hasilnya diambil Iting karena mak saya pakai duit Iting kan. Jadi setelah 1 tahun Iting tuh nanya, duit itu kapan mau dibayar gitu. Kalau memang mau dibayar, bayar segera. Kalau memang mau dijual warisan itu bagi tahu, biar diorang tahu standby duit, ya kan? Nah, sebelum terjadi pembayaran, saya ada pinjam duit Iting 14 juta. Karena saya bayar tapak yang samping rumah saya itu, perjanjian kami sebenarnya pelunasan itu bulan 6. Cuman dia mustahak, dia mau pelunasan segera, jadi uang saya kurang 14 juta, jadi saya pinjam uang Iting dengan perjanjian saya akan kembalikan bulan 3 gitu. Jadi Iting dibaginya gitu uang itu sama saya 14 juta pemirsa. Nah, rupanya kemarin emak saya buat acara acara tahun baru, dia pinjam uang saya 3 juta gitu. Enggak 3 juta, 2 juta, terus 1 juta dia pinjam lagi untuk ngurus penjualan tanahnya gitu. Jadi dia udah pinjam total 3 juta. Terus bulan 2 Iting bilang sama saya, bayar utang itulah wah, saya perlu duit karena saya mau bayar kebun katanya. Saya bilang besok pagi, ini udah malam, saya nggak berani ngambil duit karena Iting nggak mau ditransfer, dia maunya duit cash gitu kan. Cepat ya, kalau besok pagi kamu bayar, besok pagi langsung saya mau bayar tanah itu katanya. Jadinya pagi-pagi sekali saya dan suami saya itu udah pergi ke ATM ambil duit. Kalau di ATM limitnya tuh saya hanya boleh ambil 10 juta pemirsa. Nah, kata Iting begini, bayar 11 juta aja, yang 3 juta utang mama saya sama saya nanti dipotongnya aja di duit kebun katanya gitu kan. Oh oke lah, jadi mak saya nggak ada lagi berhutang sama saya gitu, jadi saya akan bayar sama Iting hanya 11 juta lagi. Jadi saya bilang sama Iting, Iting ini ada 10 juta karena saya tak boleh ambil lebih dari 10 juta di ATM. Karena kalau saya ambil di Briling tuh saya akan kena charge lagi 50.000 lebih gitu kan. Jadi saya bilang nanti saya akan bayar ketika kalian pelunasan ya. Katanya oke. Tahu-taunya masa mereka pelunasan saya nggak tahu gitu. Tapi paginya ketika saya ke rumah Iting minta yang 1 juta itu lagi, saya ambil lagi duit cash, saya bagi sama Mece langsung duit itu pemirsa. Jadi kalau katakan emak saya harus bayar utang saya itu nggak betul, dan ini juga saya lampirkan kepada kalian bukti saya menarik uang sebanyak 10 juta dan 1 juta untuk saya bayar utang saya sama Iting. Jadi sama sekali nggak ada emak saya harus jual warisan untuk bayar hutang saya, enggak gitu. Saya walaupun sebenarnya perjanjian di bulan 3, tapi kalau dibilang mustahak penting, ya udah saya usahakan cari juga duitnya, saya dapat ya udah saya bagi kepada Iting kemarin pemirsa. Jadi makanya saya bilang tuh berbicaralah sesuai fakta, jangan menipu teruslah. Memang tujuan utama Bindanayan mau menjatuhkan channel saya, cuman ya kalaupun kita nak menceritakan keburukan orang biar ianya fakta, jangan kita buat fitnah untuk memburukkan orang, nanti karma itu kan ada gitu. Jadi itulah dia pemirsa. Jadi mak saya juga
minjam duit itu ya berbunga. Lain kalau saya macam kontrak sawit orang, macam kemarin kita kontrak diminta uang 60 juta sekian tahun, ya udah duit nggak balik lagi gitu pemirsa. Jadi saya harus pandai-pandai tiap manen tuh saya simpan duitnya, saya simpan biar modal saya balik. Makanya kemarin kalau dicuri orang sawit itu saya agak emosi juga gitu, karena sampai masanya nanti sawit ini diambil tuannya, uang saya itu kalau nggak terkumpul maknanya saya rugi mengontraknya. Nah kalau macam sistem eating yang di eating buat, dia nggak akan rugi gitu. Karena apa? Karena duitnya itu utuh dipulangkan, ya hasil sawit juga boleh dia ambil gitu pemirsa. Jadi masalah hutang piutang ini sudah clear ya untuk kalian. Ini sebenarnya Binda Nayan juga nggak berapa tahu, cuman saya tuh kalau dia ngomong kayak semua tahu, padahal dia itu jauh dari kami gitu aja sih. Jadi saya rasa Iting juga nengok video saya rasa nggak ada yang saya tambah-tambahin, nggak ada yang saya kurang-kurangi ya kan. Entah itu bunga duit, saya nggak tahu lah perumpamaannya gitu nanti apa pula, karena kalau kita katakan bunga duit dia kayak komersil kali ya kan. Pokoknya perjanjiannya sih begitu katanya, selagi mak saya nggak bayar hutangnya yang 15 juta tuh, selagi itu juga Iting ngambil hasil sawit warisan itu. Jadi mak saya mikirnya gini loh, toh sampai bila-bila pun yang 15 juta itu nggak bisa saya bayar ya kan, toh sampai bila-bila pun hasil sawit warisan itu nggak bisa saya ambil gitu. Mak saya memang nggak mau menyusahi anaknya, langsung nggak mau pakai uang, nggak mau. Paling dia kalau minta 50.000 atau pergi klinik, kalau saya bagi ya terima kasih, kalau nggak tuh dia nggak desak minta, nggak pernah sih. Jadi pemikiran mak saya gitu. Jadi ya udah aku jual aja deh, hutangku pun settle, kalau ada sisanya simpan gitu. Jadi begitulah dia pemirsa. Saya rasa kalau misalkan ada lagi isu-isu masalah klinik saya, ada juga saya baca sebenarnya betul ke Sri pernah buka praktek, kata Binda Nayan tidak pernah. Dari mana dia tahu gitu? Sementara saya tamat SMA, saya kan nganggur tuh 1 tahun kerja di rumah orang. Jadi masa itu dia udah pergi ke Taiwan kalau saya nggak silap. Jadi ketika saya kuliah dia juga masih di Taiwan, tamat kuliah kerja dia juga masih di Taiwan. Saya buka klinik dia juga masih di Taiwan. Jadi apa yang dia tahu saya buka ke tak buka, dia kan di Taiwan gitu. Betul tak? Jadi kalau lain kalau Anda bilang tak tahu, dan lain kalau Anda bilang tak pernah. Kalau Anda bilang tak pernah maknanya Anda confirm yang saya tak pernah buka praktek. Tapi kalau Anda bilang tak tahu ya Anda tak tahu. Setahu saya masa saya tamat kuliah dan saya buka praktek, Anda masih di Taiwan kerja gitu sih. Jumpa lagi udah, masalah ini saya sudah selesai kok. Tapi kalau misalkan ada lagi yang dipertanyakan atau dipermasalahkan, nanti kita jelaskan lagi ya kan. Bye bye.